Jadi ceritanya ada seorang anak yang lagi ada di dalam mobil dan dia terjebak kemacetan. Terus gak berapa lama dia buka kaca jendelanya dan dia memberikan mobil mainannya kepada anak jalanan yang sedang mondar-mandir di sekitar situ. Dan akhirnya mereka main bersama. Gak lama dari itu si anak jalanan ini mengembalikan mobil yang dipinjamkan atau diberikan ya oleh si anak yang ada di mobil tadi. Tapi si anak yang ada di mobil itu menolak barang itu dikembalikan karena memang dia niatnya ingin memberikan mainan itu kepada si anak jalanan. Gak berapa lama anak jalanan ini pamit sebentar pergi gitu ya, tapi terus langsung balik membawa sekantong makanan untuk anak yang ada di mobil. Dia memberikan makanan itu, lalu kemudian si anak yang ada di mobil itu menerimanya dan mengajak anak jalanan tersebut untuk makan bareng, dan mereka kelihatan sangat enjoy banget. Mereka tuh kayak sejenak melupakan mungkin ada kesulitan gitu yang sedang mereka hadapi saat itu. Begitu besar energi memberi, sebesar cinta yang akan diterima oleh mereka yang memberi dan menerima. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sahabat Cahaya Loka yang ada dimanapun. Balik lagi sama aku, Galuh Kencana Wulan. Seperti biasa, sebelum lanjut, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kita bisa saling sharing hal-hal positif yang ada di sekitar kita. Perilaku memberi sesuatu kepada seseorang secara tulus dan tanpa imbalan itu disebutnya altruisme. Istilah ini diperkenalkan oleh seorang filsuf dari Prancis yang bernama Auguste Comte pada sekitar abad 19 ya. Tapi meskipun itu baru diperkenalkan di abad 19, sebenarnya perilaku ini tuh sudah menjadi perilaku umum yang dilakukan oleh manusia bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu dengan keluarganya kan mereka saling bantu-membantu, tolong-menolong ya, untuk mencapai kepentingan bersama dan juga agar bisa survive pada saat itu ya teman-teman. Dan hal ini tuh terjadi karena memang nilai-nilai altruisme itu terintegrasi secara harmonis dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang memang dimiliki oleh seorang manusia. Hal ini tuh terbukti dalam sebuah buku yang berjudul The Power of Giving karyanya Harvey McKinnon dan juga Ajim Jamal, yaitu dua penulis yang mewakili Barat dan Timur. Jadi mereka di buku itu mengumpulkan berbagai macam penelitian ya teman-teman. Salah satunya itu adalah penelitian tentang teknologi mutakhir alat pemindai otak manusia. Nah, dari alat itu terdeteksi bahwa sebenarnya manusia tuh memang terprogram untuk saling menjaga dan tolong-menolong satu sama lain. Wah, Masya Allah, keren banget ya. Fakta lainnya juga ditemukan bahwa ternyata mereka nih yang melakukan altruisme itu rata-rata kekebalan tubuhnya tuh lebih kuat, kesehatannya itu cenderung lebih stabil, dan usianya relatif lebih panjang. Dan konon mereka lebih mudah menurunkan berat badan dibandingkan ketika mereka melakukannya dengan metode diet. Waduh, boleh. Bagus juga faktanya. Ini tuh sejalan gak sih dengan yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang mengatakan bahwa jika ingin terpelihara rezeki dan juga dipanjangkan umurnya, maka kita diminta untuk menyambung tali silaturahmi. Yang namanya silaturahmi itu kan pasti sepaket ya teman-teman sama kegiatan memberi. Entah itu membawakan oleh-oleh atau materi yang lain. Terus memberikan juga waktu dan perhatian karena sudah datang silaturahmi ya. Terus bisa juga memberikan kasih sayang dan kepedulian. Atau bahkan mungkin di sana juga ada transfer ilmu dan juga keterampilan pada saat silaturahmi itu terjadi. Dan nggak lupa juga biasanya nih suka ada juga doa-doa yang dilantunkan untuk kebaikan semuanya. Wah, lengkap banget ya. Berarti ini tuh sejalan dan cocok banget sama penelitian-penelitian yang dirangkum di buku The Power of Giving tadi.
Memberi itu kan bukan hanya tentang pemberian materi ataupun hadiah ya teman-teman ya. Jadi kita tuh punya banyak kesempatan banget buat memberikan apa saja yang kita miliki sesuai dengan potensi yang kita punya. Karena letak kekuatannya itu kan bukan pada apa yang kita beri, tapi lebih kepada dorongan atau keinginan kita untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Seperti cerita di awal tadi teman-teman, dimana si anak yang ada di mobil tadi nggak ngasih duit kan ya ke anak yang di jalanan, karena mungkin memang saat itu tuh dia nggak pegang duit. Bisa jadi dia tuh baru pulang sekolah, dijemput supirnya, dan memang nggak dibekalin duit sama orang tuanya. Tapi dia kan punya mainan yang disukainya kan, dan dia memberikan mainan yang disukainya itu sebagai potensi terbaiknya kepada si anak jalanan. Karena mungkin dia berpikir anak jalanan ini nggak akan mungkin bisa main seperti dirinya karena harus menghadapi kerasnya hidup di jalanan kan ya. Begitu juga sebaliknya, anak jalanan itu membalas kebaikan teman barunya itu yang memberikan mobil padanya dengan membelikan jajanan mungkin versi terbaik anak jalanan itu ya. Karena hanya itu yang mampu dia berikan, diberikanlah itu kepada si anak yang ada di mobil, ya mungkin dengan pikiran bahwa teman barunya itu nggak akan mungkin bisa menyantap jajanan enak versi dia itu karena memang susah menjangkau untuk beli jajanan itu. Nah, keduanya itu kan memberikan dengan pemberian terbaik ya teman-teman, dan mereka tuh kelihatan sangat bahagia setelah melakukan hal itu. Altruisme itu ada dua jenis, pure altruisme dan juga impure altruisme. Yang pure altruisme itu lebih kepada gini, kalau misalnya kita ngasih sesuatu ke orang, terus kita merasa senang, puas saat kita tahu apa yang kita berikan itu bermanfaat buat si penerima. Sementara kalau yang impure altruisme itu lebih kepada gini, ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, kita merasa senang, puas karena kita menyadari bahwa diri kita ini mampu untuk memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Apapun itu, masing-masing tuh punya prosesnya sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Semakin seseorang mampu memberikan apa yang dia punya, entah itu materi, harta gitu ya, atau bahkan mungkin pengetahuan dan juga keterampilan, maka sebenarnya ia semakin terbuka kesempatan untuk menggali potensi apa saja yang ada dalam dirinya, sekaligus terbuka kesempatan untuk memberikan perubahan positif pada lingkungannya dengan potensi yang tadi sudah tergali. Ada 3 ciri altruisme nih teman-teman. Yang pertama, dilakukan bukan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, dilakukan secara sukarela. Dan yang ketiga, berdampak baik untuk si pemberi dan juga si penerima. Seperti timbulnya rasa bahagia, rasa kepuasan terhadap diri gitu ya. Dan juga ada keinginan untuk mengulangi lagi perbuatan baik tersebut di kesempatannya yang lain. Ada 2 faktor nih teman-teman yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan altruisme, yaitu faktor internal seperti berupa adanya rasa empati, terus kemudian adanya nilai moral atau agama yang melekat pada dirinya, atau adanya aspek personal seperti misalnya seseorang itu ngasih karena memang dia suka sama orang yang dikasih gitu ya, atau juga karena adanya rasa tanggung jawab sosial. Terus juga bisa karena tergantung suasana hati gitu ya, atau mood, atau bisa juga karena adanya norma timbal balik. Jadi misalnya seseorang memberikan bantuan atau menolong, kemudian oleh si penerima dibalas juga dengan kebaikan yang sama atau lebih. Yang kedua, faktor eksternal. Bisa berupa situasi yang menyebabkan ia harus menolong seseorang. Bisa juga dikarenakan terpicu oleh perilaku altruisme orang lain. Misalnya ada orang yang menyumbang karena bencana alam, terus dia tergugah juga lalu ikut menyumbang gitu ya. Terus bisa juga di masalah waktu nih. Mereka yang senggang mungkin bisa memberikan waktunya untuk membantu orang lain dibanding mereka yang waktunya lebih sempit. Terus juga bisa dikarenakan kesanggupan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi misalnya kalau disuruh manjat pohon untuk nolongin kucing, kalau dia nggak punya kemampuan atau keterampilan manjat pohon, tentu saja dia nggak bisa bantu orang itu kan ya. Terus-terusan memikirkan orang lain, apakah ini nggak cenderung bikin kita jadi people pleaser?
atau seseorang yang selalu ingin memenuhi keinginan orang lain. Bedanya altruisme dengan people pleaser itu terletak di nyaman enggaknya seseorang ketika memberikan bantuan kepada orang lain. Kalau memang dia membantu seseorang karena niatnya memang tulus ingin membantu, biasanya sih yang timbul tuh rasa nyaman gitu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau seseorang itu membantu karena perasaan takut akan penilaian seseorang, maka dia jadi nggak bebas ya. Apalagi merasa nyaman ya nggak, karena dia nggak bisa nolak keinginan seseorang yang meminta tolong padanya, karena takut nih dinilai sebagai orang yang nggak baik karena nggak sanggup bantu atau nggak sanggup nolong. Padahal sebenarnya permintaan itu di luar dari kesanggupannya. Nah, itulah yang disebut people pleaser. Jika sudah seperti itu, ada baiknya juga nih teman-teman, kita berhenti dulu melakukan segala tindakan tersebut dan merenungkan sebenarnya apa sih tujuan dan niat kita untuk membantu dan menolong orang lain itu. Harusnya jika itu merupakan perbuatan altruisme, harusnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan ya. Karena output yang harusnya keluar dari perbuatan altruisme itu adalah timbulnya rasa nyaman, rasa bahagia, kemudian rasa kepuasan diri, dan juga keinginan untuk mengulangi lagi kebaikan itu di kesempatan yang lain. Tentunya tanpa ada beban yang memberatkan ya. Untuk meningkatkan perbuatan atau perilaku altruisme ini, memang kita harus banyak-banyak banget memperluas rasa empati kita. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas topik tentang empati ini di kesempatan yang lain ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman tentang bagaimana dampak dari kegiatan memberi sesuatu kepada orang lain, boleh ya sharing pengalamannya, tulis di komen agar kita bisa sama-sama mengambil hikmah positif dari setiap hal-hal yang ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa tetap jalankan prokes 6M. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.